Oke, kita kembali lagi bahas mengenai transfer update dan kali ini memang banyak sekali transfer pemain yang cukup mengejutkan untuk saya. Kita langsung bahas dulu dari PSIS Semarang yang resmi mendatangkan pemain sayap lagi yaitu Octavianus Fernando. Jadi Octavianus Fernando ini sebelumnya bermain dengan Persebaya Surabaya dan posisinya memang bisa sebagai sayap kiri dan kanan. Dan usianya juga 28 tahun, artinya dengan usia 28 ini sedang matang-matangnya pemain sepak bola. Jadi artinya pemain sayap dari PSIS Semarang ini boleh dikatakan sudah sangat lengkap, sudah cukup bagus, baik dari pemain intinya dan juga benchnya ya, pemain cadangan di lini sayap. Karena PSIS Semarang pun juga kemarin mendatangkan Wawan dan Marukawa juga sudah hadir ya di awal musim. Artinya dengan kedatangan Octavianus Fernando ini bisa menjadi pilihan jika memang salah satu pemain sayap dari PSIS Semarang ini tidak dapat bermain. Dan kalau yang saya lihat, saya menanggapi Octavianus Fernando bersama Persebaya Surabaya di musim lalu memang sering menjadi pemain pelapis ya atau pemain pengganti untuk Bruno. Karena beberapa kali saya melihat Octavianus ini kalau bermain selalu di sebelah kiri. Dan saya sudah melihat juga ini pemain Octavianus ini memiliki kecepatan. Ya, jadi kalau boleh saya katakan untuk kecepatan speed Octavianus Fernando ini sudah punya ya. Jadi pemain yang ngotot lah boleh dibilang. Tapi kalau untuk memilih ya antara Wawan atau Octavianus Fernando yang akan menjadi starting line up musim depan bersama PSIS Semarang di sebelah kiri, saya lebih prefer ke Wawan. Kenapa? Yang pertama karena Wawan bersama Borneo di musim lalu selalu turun sebagai starting line up. Dan visi misinya ini sudah bagus ya karena sering bermain juga, jam terbangnya tinggi di musim lalu. Tapi kalau Octavianus Fernando ini memang tipikalnya sama seperti Wawan. Tapi kalau untuk visi dan misinya yang saya lihat ini masih belum terlalu matang. Beda dengan Wawan yang sudah matang. Jadi karena memang Octavianus juga jam terbangnya menurut saya di musim lalu nggak terlalu banyak bermain bersama Persebaya Surabaya ya. Karena kan posisi starting line up-nya diisi oleh Bruno Moreira ya di Persebaya. Tapi artinya kalau masalah visi dan misi itu kan bisa dipelajari ya. Dalam arti kata masih bisa diupdate. Jadi harapan saya Octavianus Fernando semoga bisa terus mengembangkan masalah visi dan misinya dalam hal mengolah bolanya, mau passing, mau melakukan skill individu, melakukan sprint. Ini semoga bisa dikembangkan lagi bersama PSIS Semarang. Dan tentunya bisa menjadi persaingan dengan Wawan agar kedua pemain ini antara Wawan dan Octavianus bisa terus memberikan kontribusi yang bagus yang meningkat. Ya, jadi pembelian Octavianus Fernando dan juga Wawan ya di kemarin ini ya boleh dibilang minggu ini artinya baik dari starting line up nanti antara Wawan atau Octavianus dan cadangannya nanti siapa juga ini bisa memberikan kekuatan di benchnya ya. Jadi cadangannya juga kuat untuk pemain-pemain PSIS Semarang di musim depan, terutama di lini sayapnya. Jadi selamat untuk PSIS Semarang dan juga tentunya sukses untuk Octavianus Fernando. Semoga bisa memberikan permainan yang bagus kembali dan mengembalikan permainan yang bisa ditunjukkan ya, yang bagus, yang positif. Lalu next kita bahas dari Persis Solo. Ini Persis Solo resmi mendatangkan 3 pemain yang saya lihat ya. Terakhir kan ada Samsul Arif. Tapi kemarin justru mendatangkan 2 kiper yang cukup lumayan bagus ya. Dan juga gelandang bertahan atau playmaker Sultan Totan dari PSM Makassar. Jadi kalau saya menanggapi Persis Solo dengan kedatangan Gianluca Pandeinuwu ya. Ini sebelumnya membela mana ini? Borneo ya, kiper utama Borneo yang jelas membawa Borneo bisa ke peringkat 6, artinya cukup bagus penampilan dari Gianluca. Lalu ada Persis Solo juga merekrut kiper lagi ya, Emriandi. Ini juga sebelumnya bersama Barito Putra, ini juga kiper utama. Artinya kiper utama dari Persis Solo ini sangat kuat, baik nanti starting line up-nya siapa ataupun cadangannya siapa. Tapi kalau boleh dibilang mungkin Gianluca akan mengisi starting line up-nya ya, karena ini jelas kiper yang sudah membawa Borneo ke peringkat 6. Jadi untuk kiper utama dan kiper cadangan dari Persis Solo ini sudah kuat, sudah bagus ya, karena dua-duanya pembeliannya ini kiper utama semua ya, Gianluca dan Muhammad Riyandi. Lalu yang menarik lagi yaitu mendatangkan Sultan Totan.
ini saya melihat permainannya Sunta Totan bersama PSM Makassar di musim lalu sebagai starting line up terus di bawah dari pelatih sebelumnya ya. Dan saya sudah melihat permainannya memang cocok bersama PSM Makassar dan Pluim sebagai pengatur serangan dan tentunya bisa memberikan pertahanan yang cukup bagus karena ini kan gelandang bertahan. Artinya dengan kedatangan Sultan Totan maka lini tengah dari Persis Solo ini akan kuat kembali ya. Boleh dibilang Sultan Totan ini pemain yang cukup penting juga, jantung pemain bertahan, gelandang bertahan dari PSM Makassar. Jadi dengan kedatangan Sultan Totan lalu ada 2 kiper utama ya dari masing-masing tim di Liga 1 dan juga Samsul Arif. Pembelian Persis Solo ini boleh dibilang sangat bagus semua ya. 4 pemain yang boleh dibilang sudah matang dan kualitasnya sudah terbukti bagus. Ini ya untuk Persis Solo. Jadi semangat untuk ketiga pemain yang baru datang. Lalu Persis Solo juga kedatangan Gavin Kwan Atsit ya. Ini back dari Bali United di musim lalu walaupun memang Gavin berapa kali gak menjadi starter ya karena memang ada Pakeko dan juga Leonardo Pamahu. Artinya Gavin juga bermain cukup bagus dan pernah membela timnas juga ya Gavin. Artinya pengalamannya, jam terbangnya juga cukup luar biasa. Jadi artinya lini pertahanan dari Persis Solo pun sudah meningkat kembali ya secara kualitas atau kedalaman skuad lah dari Persis Solo. Jadi luar biasa untuk jeda transfer Persis Solo di persiapan untuk musim depan. Lalu next kita bahas lagi dari Persik Kediri. Ini Persik Kediri juga cukup mengejutkan. Yang mengejutkan untuk saya adalah tidak melakukan perpanjangan kontrak bersama Antoni Putro dan Ahmad Noviandani ya. Jadi ada pemain seperti Haryanto Panto juga, tapi saya jujur belum mengerti bagaimana permainan dari Haryanto Panto. Tapi kalau untuk melihat Antoni Putro dan juga Ahmad Noviandi, ini berapa kali saya sudah melihat kedua pemain ini memang sering bermain di sayap kiri atau kanan ya, Dani dan juga Antoni. Tapi memang kalau untuk masalah speed skill ini sudah oke lah untuk Antoni dan Dani. Tapi memang untuk masalah visi dan misi kembali lagi ini karena cukup penting ya. Saya belum melihat kematangan dari sisi visi dan misi Antoni dan juga Ahmad Noviandani. Artinya untuk kehilangan 2 pemain sayap yang boleh dibilang memiliki kecepatan yang cukup oke ya dan juga sering melakukan intercept ke area pertahanan musuh. Tapi dengan kehilangan 2 pemain ini menurut saya tidak terlalu berpengaruh banget ketika Persik Kediri sudah mendatangkan juga pemain sayap ya dari Persela Lamongan ya. Ada nama siapa kemarin saya lupa, Abioso ya, ada nama Abioso. Jadi artinya lini sayap dari Persik Kediri ini sudah tetap aman walaupun kehilangan Dani dan juga Antoni. Apalagi ada Snoyer yang musim lalu saya beberapa kali lihat Snoyer ini bisa menjadi pemain inti kalau bisa terus mengembangkan visi dan misinya, karena Snoyer ini pemain yang cukup muda juga ya di sayap kiri biasanya atau sayap kanan juga bisa. Jadi lini sayap dari Persik Kediri saya kira dengan kehilangan Antoni dan Dani tidak terlalu bermasalah banget untuk kedalaman skuad dari Persik Kediri. Lalu Persik Kediri juga kemarin M. Ridwan ya mencetak gol perdana untuk timnas. Yang bangga dari saya adalah ketika saya melihat M. Ridwan bermain pertama kali, yaitu saat Persik Kediri saya lupa lawan apa ya, dan M. Ridwan ini mencetak gol walaupun akhirnya cedera diganti oleh Bagaskara waktu itu karena striker utama EJ Sari nggak bisa bermain waktu itu. Jadi saya sudah bilang bahwa Ridwan dan Bagaskara ini bisa masuk ke timnas dan akhirnya memang M. Ridwan dipanggil ke timnas dan menjadi pilihan dari Sintayong yang diturunkan sebagai line up dan kemarin langsung mencetak gol di SEA Games. Ini kebanggaan untuk saya secara pribadi karena saya melihat M. Ridwan ini memang memiliki kualitas yang cukup bagus ya. Dan di lini depan dari Persik Kediri ini kan sementara hanya M. Ridwan ya, belum ada pengganti dari EJ atau pemain depan yang datang lagi yang berkualitas. Jadi harapan saya semoga M. Ridwan ini bisa memberikan kontribusi gol juga untuk Persik Kediri, dan sekarang memang lagi fokus ke SEA Games. Jadi M. Ridwan semoga bisa sukses dan menjadi pencetak gol terus bersama timnas jika memang walaupun belum sering dipakai sebagai starting line up, tapi ini sudah masa-masa keemasan yang akan datang lah dari M. Ridwan ya. Jadi cayo untuk M. Ridwan, pemain asal Persik Kediri. Lalu Persik Kediri tadi saya sudah membaca apa lagi ya.
sudah mulai latihan ya Persik Kediri. Jadi kabar yang paling saya bisa berikan dari Persik Kediri yaitu kehilangan pemain sayapnya ya, walaupun saya sudah melihat Anthony dan Dani di musim lalu cukup oke juga sebagai pemain pengganti. Lalu next kita lihat lagi update transfer dari mana yang perlu saya bahas. Oh, ini dari Persikabo Bogor ya. Persikabo Bogor ini juga sangat menarik. Resmi mendatangkan 2 pemain yang cukup boleh dibilang kalau masalah kualitas kemungkinan sih oke ya. Tapi kalau masalah jam terbang dan pengalaman tidak perlu diragukan lagi. Yaitu ada nama Renan Garia Farias ya. Ini usianya masih 26 tahun. Posisi sebagai pemain sayap. Dan yang paling menarik yaitu bermain di klub sebelumnya ini di Liga 2 Malta ya. Artinya untuk di Eropa sana tentu ini sudah berpengalaman lah, apalagi bermain untuk Liga 1 Indonesia harusnya bisa memberikan kontribusi untuk Persikabo Bogor. Tinggal pertanyaannya apakah Farias bisa menjadi pengganti dari Ciro ataupun Rakik yang sebelumnya sudah pindah dulu. Dan tentunya adaptasinya bagaimana ya untuk Renan Farias ini nanti bersama Persikabo Bogor. Apakah bisa beradaptasi dengan cepat atau tidak di bawah dari strategi yang dilakukan oleh pelatih Persikabo Bogor ya. Lalu yang kedua mendatangkan Gustavo Freire Tocantins ya. Ini Tocantins ini usianya juga masih 25 tahun. Ini berposisi sebagai striker, tentunya ini mungkin untuk pengganti Rakik ya, kalau Farias tadi untuk pengganti Ciro. Dan sebelumnya ini bermain di Anadia FC Portugal, artinya bermain di Liga Portugal. Ini pemain yang bermain di Liga Eropa juga, artinya Farias dengan Gustavo ini sama-sama pengalamannya sudah bagus. Pertanyaannya tinggal sama seperti Farias tadi, bagaimana proses adaptasinya dari 2 pemain yang boleh dibilang berkualitas, kematangannya sudah jelas matang, tinggal masalah adaptasinya ya. Semoga 2 pemain baru dari Persikabo Bogor bisa cepat untuk melakukan adaptasi di bawah dari pelatih Persikabo Bogor ya. Saya lupa namanya tapi ini nggak asing untuk saya, pelatih dari Persikabo Bogor. Ini mantan pelatih dari ini ya, Jajang Nur Jaman ya, mantan pelatih Persib Bandung kalau nggak salah, dulu pernah menangani Persib Bandung ya. Jadi tinggal semoga bisa memberikan kontribusi untuk Persikabo Bogor. Jadi paling itu aja berita yang aku bisa bagikan kepada kalian, karena sudah tidak ada berita yang lebih penting lagi. Tinggal info aja bahwa Indonesia di semifinal akan bertemu dengan Thailand di SEA Games. Jadi harapan saya Indonesia semoga bisa minimal mengimbangkan Thailand, karena ini kan Thailand sebagai musuh bebuyutan ya dari Indonesia dan juga yang mengalahkan Indonesia di partai final AFF kemarin. Jadi semoga permainan Indonesia ini bisa lebih bagus lagi ya, karena jujur saya melihat permainan Indonesia saat lawan Myanmar kemarin walaupun menang tapi menurut saya bermainnya kurang begitu bagus ya, kurang seperti di AFF kemarin yang bermain sangat luar biasa. Tapi semoga ya lawan Thailand besok, yang menjadi pertanyaan saya, apakah Sintayong tetap menurunkan Klok apa enggak? Karena saya melihat Klok ini masih belum bisa beradaptasi dengan permainan dari timnas Indonesia yang lebih senang bermain passing-passing direct atau bermain cepat. Sedangkan Klok saya melihat berapa kali saat memberikan umpan jauh, berapa kali juga nggak sampai kepada pemain dari Indonesia. Dan juga saat ingin bermain cepat, Klok ini lebih tipikal bermain cenderung lebih lambat ya. Jadi semoga sih, harapan saya ya di luar dari ini hanya pendapat ya, tetap Sintayong lebih paham pastinya. Tapi kalau saya prefer lebih cocok untuk Abimayu, Kambuaya dan juga Marcelino, atau mungkin Abimayu dan Ricky Kambuaya bisa menjadi pemain gelandang penyerang, dan di DM-nya ini bisa ditaruh Rahmat Irianto atau ya mungkin Abimayu yang digeser ke DM ya. Jadi antara itulah. Tapi kalau ingin bermain cepat, saya lebih prefer ke Abimayu yang sebagai gelandang bertahan, dan di pemain tengah Ricky Kambuaya dan juga Marcelino, atau mungkin diisi pemain lainnya siapa lagi ya, bisa ya Marcelino, Ricky Kambuaya, atau ya stoknya pemain tengah dari Indonesia ya itu aja sih soalnya ya. Jadi saya lebih prefer ke Abimayu, Ricky Kambuaya dan Marcelino sebagai pemain 3 pemain tengah ya, sebagai ansor dan juga gelandang penyerang. Jadi semoga harapan saya Indonesia bisa masuk ke final, terutama permainannya semoga
bisa bagus, bisa meningkat di luar dari hasil menang atau kalah. Yang kita lihat dulu adalah cara permainan dari Indonesia besok, karena ini musuh sesungguhnya lawan Thailand. Mungkin lawan Myanmar menang, Filipina menang, lalu Timor Leste menang, tapi saya sudah katakan bahwa musuh sesungguhnya kita itu Thailand, lalu Vietnam, ya, dan juga mungkin Malaysia lah, ya boleh. Tapi kalau Malaysia nggak terlalu bagus ya kalau menurut saya sekarang. Jadi itu aja tolak ukur dari timnas Indonesia untuk Thailand dan juga Vietnam. Semoga Indonesia bisa menjuarai SEA Games. Nanti kita bahas ya di video berikutnya. Jadi itu aja. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.